mendengar firman Tuhan? Haleluya. Pembacaan Alkitab di minggu hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan firman janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dari Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar delik kedesaan, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah, tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki melihat tangannya pada pinggangnya? Seperti seorang perempuan yang melahirkan, mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Air, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada caranya. Itulah waktu kesusahan bagi aku, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan dari tembok mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan dibangkitkan dari mereka. Maka engkau janganlah takut, hai anak Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang menyebutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang seantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendalah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu dipuji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, kemuliaan dan kudus, sampai habis. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita hidup di zaman di mana keaslian atau autentisitas
menjadi sesuatu yang teramat langka. Dunia saat ini sering sekali mendorong kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Berlaku munafik yang membuat dan menekan kita untuk memenuhi ekspektasi yang tidak realistis, atau bahkan membuat kita berpura-pura agar diterima oleh lingkungan. Sifat dan sikap serta ucapan dan perbuatan lebih banyak menampakkan kemunafikan penuh dengan kepura-puraan. Namun Allah memanggil kita untuk hidup dalam kejujuran, dalam keaslian dan integritas. Hidup sebagai pribadi yang autentik sesuai dengan identitas sejati kita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 11 dan melihat bagaimana janji pemulihan yang diberikan Allah kepada Israel dapat menginspirasi kita untuk kembali pada identitas sejati kita dan hidup sebagai pribadi yang autentik. Pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat tentang kesetiaan pada identitas sejati. Allah memerintahkan Yeremia untuk menuliskan semua perkataannya dalam sebuah kitab dengan janji bahwa pada saatnya Allah akan memulihkan keadaan umatnya Israel dan Yehuda. Mereka akan dikembalikan ke tanah yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya. Ini merupakan panggilan bagi kita untuk kembali pada identitas sejati kita. Seperti Israel, kita sering sekali tersesat, kehilangan diri dalam pencarian akan penerimaan dunia. Namun Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Menjadi pribadi yang autentik berarti menolak segala tekanan untuk menjadi pribadi yang lain dan dengan teguh memegang siapa pribadi kita sebenarnya di dalam Kristus. Pada ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kita melihat bagaimana menghadapi penderitaan dengan kejujuran. Allah tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa Israel akan mengalami masa-masa kesusahan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Allah mengakui penderitaan umatnya, namun juga menjanjikan bahwa mereka akan diselamatkan. Sebagai pribadi yang autentik, kita tidak boleh takut untuk menghadapi penderitaan dengan jujur. Dunia mungkin menuntut kita untuk selalu tampak kuat, tetapi Allah mengajarkan kita bahwa mengakui kelemahan dan kesusahan kita merupakan bagian dari menjadi diri kita yang sejati. Ketika kita jujur dengan Allah dan diri sendiri, kita membuka diri untuk menerima penghiburan dan kekuatan dari Allah. Pada ayat yang ke-8,
kita melihat pembebasan dari penghambaan internal. Allah berjanji akan mematahkan dari tengkuk umatnya dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, sehingga mereka tidak lagi mengabdi kepada orang asing. Ini adalah janji pembebasan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Banyak dari kita yang hidup dengan penghambaan dalam bentuk ketakutan, rasa tidak aman, atau tekanan sosial, sehingga merubah pribadi kita menjadi sangat buruk. Menjadi pribadi yang autentik berarti membiarkan Allah mematahkan belenggu-belenggu ini dan melepaskan kita dari penghambaan internal. Ketika kita dibebaskan oleh Allah, kita dapat hidup dengan kebebasan sejati dan menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa tekanan untuk berpura-pura. Dalam ayatnya yang ke-9, kita melihat bagaimana Allah menghidupi panggilan sebagai hamba Allah. Allah menyatakan bahwa umatnya akan mengabdi kepadanya dan kepada Daud raja mereka yang akan Allah bangkitkan bagi mereka. Ini adalah panggilan untuk kembali pada hubungan dan pelayanan yang sejati kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, menjadi pribadi yang autentik berarti menghidupi panggilan kita sebagai hamba Allah dengan sepenuh hati. Hal ini berarti hidup kita bukan untuk memuaskan keinginan dunia, tetapi untuk melayani Allah dan sesama dengan hati yang tulus. Ketika kita menghidupi panggilan ini dan menemukan makna dan tujuan sejati dalam hidup kita, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa tujuan sejati dalam hidup Bapak Ibu? Saya sudah mengajarkannya, bukan Bapak Ibu? Apakah ada yang masih ingat? Nanti di rumah dibaca lagi Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Bagaimana dapat mencapainya? Saya juga sudah mengajarkannya. Apakah masih ada yang ingat, Bapak Ibu? Ya, itu yang tujuan hidup kita diam di dalam rumah Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Caranya adalah hidup dengan cara memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah menafikan penuh kepura-puraan merupakan cara hidup yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Tidak, bukan? Jadi, hiduplah dengan apa yang diajarkan. Pada ayat yang ke-10, kita melihat tentang ketenangan dan keamanan dalam kejujuran. Allah memberi jaminan kepada Israel. Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Dia menjanjikan keselamatan, ketenangan, dan keamanan.
Di dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, Allah memanggil kita untuk hidup dengan ketenangan dan keamanan. Pribadi yang autentik adalah mereka yang menemukan kedamaian bukan dalam keadaan eksternal, tetapi dalam kehadiran dan janji Allah. Ketika kita hidup dalam kejujuran dan integritas, kita dapat berjalan dengan tenang tanpa harus takut terhadap apa yang orang lain pikirkan dan katakan tentang kita. Terakhir pada ayat yang ke-11, kita melihat belas kasihan dan keadilan dalam hubungan dengan orang lain. Allah berjanji untuk menyertai Israel, menyelamatkan mereka dan menghajar mereka dengan kasih dan keadilan, bukan dengan penghancuran. Sebagai pribadi yang autentik, kita juga dipanggil untuk hidup dengan belas kasihan dan keadilan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi atau menghancurkan atau mempengaruhi sesama dengan hal yang tidak baik dan tidak jelas, tetapi harus berusaha untuk merangkul, membangun, dan memulihkan. Hidup yang autentik berarti mencerminkan kasih dan keadilan Allah dalam setiap tindakan dan hubungan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Allah memanggil kita untuk hidup sebagai pribadi yang autentik, pribadi yang setia pada identitas sejati, yang berani menghadapi penderitaan dengan kejujuran, yang bebas dari penghambaan internal, dan menghidupi panggilan sebagai hamba Allah, yang hidup dengan ketenangan, keamanan, serta kasih dan keadilan. Mari kita kembali pada janji Allah dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 11, dan izinkan Allah memulihkan kita, membebaskan kita, dan membawa kita kembali pada identitas sejati kita di dalam Kristus. Ketika kita hidup dengan kejujuran dan integritas, kita tidak hanya akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Pribadi Kristen yang autentik bukanlah pribadi yang melihat siapa pendeta atau siapa pelayannya. Bukan pribadi yang melihat pendeta atau pelayannya hebat berkhotbah atau dipenuhi karunia atau bisa berbahasa roh atau bisa menyembuhkan si sakit. Bukan. Pribadi Kristen yang autentik bukanlah pribadi yang melihat pendeta atau pelayannya tua atau muda, berpengalaman atau belum berpengalaman, senior atau junior. Bukan. Pribadi Kristen yang autentik bukanlah pribadi yang terpaku pada melihat gerejanya atau orang-orang di dalamnya. Bukan pribadi yang melihat dan mendengar lagu-lagu puji-pujian enak dan bersemangat atau lagunya terbiasa terdengar di telinga. Bukan. Pribadi Kristen yang autentik bukanlah pribadi yang mencari kepentingan pribadi dan kesenangan pribadi atau mengharapkan puja-puji di dalam persekutuan yang dimasukinya. Bukan seperti itu. Pribadi Kristen yang autentik bukanlah pribadi yang baru mau beribadah dan datang ke gereja kalau pendeta atau pelayannya pindah karena hatinya tidak suka, bahkan sampai pindah gereja.
Atau kalau orang yang menyakiti hatinya dan tidak sesuai dengan keinginannya, perasaan dan pikiran yang sudah tidak ada di gereja, atau sudah minta maaf atas kesalahannya, baru mau kembali beribadah ke gereja dan persekutuan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau seperti itu, setan pun bisa dan dapat melakukannya jauh lebih sempurna daripada kita manusia. Paham ya Bapak Ibu? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, pribadi Kristen yang autentik adalah pribadi yang mengetahui dan mengenal dengan baik Pencipta dan Pemilik hidupnya. Pribadi Kristen yang autentik adalah pribadi yang hanya mau datang dengan ketulusan dan kejujuran, serta mau berlaku adil, setia, serta taat beribadah untuk selalu di setiap waktu dan hanya untuk mencari perkenanan Allah. Pribadi Kristen yang autentik adalah pribadi yang mencintai Allah, pribadi yang mau selalu hidup intim bersama Allah, pribadi yang selalu mengejar cinta, kasih, dan rahmat serta berkat Allah. Dan melalui semua itu, pribadi Kristen yang autentik adalah pribadi yang mengetahui dan mengerti serta memahami apa yang diucapkannya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Pribadi Kristen yang autentik adalah pribadi yang tidak lari dari masalah, tetapi berani menghadapinya dengan penuh rendah hati, berjalan bersama Allah, mengalami tuntunan dan bimbingannya untuk dimampukan melewati segala badai topan dunia dan akan menjemput segala kebaikan Allah dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur. Berusahalah selalu untuk menjadi pribadi Kristen yang autentik di sepanjang waktu hidupmu, karena langkah itu pasti menyukakan hati Allah dan memikat hatinya. Allah memberkati kita semua untuk menjadi pribadi yang autentik yang hidup hanya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak.